begitu mendambakan kesempurnaan. Dua resi anak beranak, yakni Resi Manumanasa dan Resi Satrukem, begitu gentur menjalankan tapa brata hingga membuat Kahyangan terasa panas luar biasa. Sang Hyang Bodowenang kemudian turun ke Marcapada. Hentikanlah tapa brata kalian, anak-anakku Manumanasa dan Satrukem. Kegenturan kalian telah membuat Kahyangan Suroloyo menjadi panas luar biasa. Bahkan membuat sejumlah guncangan besar yang membuat para dewa tidak nyaman tinggal di sana. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Karena itu, aku sendiri yang datang menemui kalian di pertapan Sapta Arga ini. Ya, aku sudah memahami apa yang kalian inginkan. Kalian telah mengharapkan kesempurnaan dengan cara moksa dan menjadi golongan dari para dewa. Ketahuilah, kami semua telah bersepakat untuk mengabulkan permintaan kalian berdua setelah melihat berbagai catatan perjalanan hidup kalian selama ada di Marcapada ini. Sebentar lagi aku akan membuka pintu gaib menuju jagat nginggil. Lepaskanlah segala bebanmu di dunia, tinggalkanlah segala milikmu, dan hentikanlah nafasmu saat ini juga. Maka demikianlah, bersamaan Resi Manumanasa dan Resi Satrukem menghentikan helaan nafasnya, sebuah cahaya terang menyilaukan tercipta. Cahaya itu bagai menyedot tubuh Resi anak beranak itu hingga lenyap tidak berbekas. Setelah menyaksikan kedua resi lenyap bersama seluruh raganya, Sang Hyang Bodowenang segera bersiap menyusul masuk ke dalam cahaya itu. Namun tiba-tiba saja sesosok tubuh berkulit hitam legam muncul dan berlari mendekat. Ismayan, kenapa kamu mendadak muncul dan ingin ikut kembali ke Kahyangan bersamaku? Bukankah kamu telah aku tugaskan untuk menjadi pamanmu? Di Marcapada ini, saya kebingungan, Bobo. Tidak tahu harus memulainya dari mana. Akankah ada manusia yang bersedia saya momong, mengingat wujud saya yang demikian? Padahal saya sendiri telah mengenalkan diri dengan nama Janggan Semara. Oh, di Marcapada ini kamu bernama Janggan Semara, Ismaya? Benar, Bobo. Apakah ada yang salah? Sama sekali tidak, Ismaya. Jika kamu merasa bingung, ketahuilah, Ismaya, Bobo baru saja membantu dua reksi moksa menjadi bagian dari para dewa. Mereka memiliki keturunan bernama Bambang Parasara yang saat ini masih berusia 2 tahun. Carilah dan asuhlah dia. Karena umurmu sangat panjang di jagat madya ini, maka sejumlah keturunannya kelak juga harus kamu asuh. Tugas itu akan menjadi lebih ringan ketika seorang titisan Wisnu lahir. Dia akan membantumu memberi petunjuk pada para kesatria yang akan terlibat perang suci bernama Brotoyudo Joyopinangun. Sebuah perang besar yang akan menggerus angkara murka di muka bumi. Demikian rupanya, Bobo. Baiklah, saya akan dengan senang hati melakukannya. Namun, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah raga yang saya gunakan ini sanggup menjalani tugas yang sedemikian panjang waktunya itu? Ya, Bobo mengerti. Karena kamu dengan senang hati siap menjalaninya, maka Bobo akan memberimu tambahan kesaktian berupa pusaka. Dengan pusaka itu, raga yang kamu gunakan selama di dunia
tidak akan seperti raga manusia umumnya yang lemah. Pusaka itu bernama sama dengan pusaka leluhur kita dahulu. Hanya saja, pusaka ini berbentuk batu permata, yakni permata Manik Astagina. Daya gaib Manik Astagina akan menyebabkan ragamu kehilangan 8 rasa sekaligus, yakni rasa kantuk, rasa sedih, rasa lelah, rasa panas, rasa dingin, rasa birahi, rasa sakit, dan rasa lapar. Agar pusaka itu tidak hilang, Bopo akan mengikatnya di kepalamu dengan rambut hingga menyerupai kunjung. Dengan demikian, pusaka itu akan terus bersamamu kemanapun kamu pergi. Terima kasih, Bopo. Sebelum aku memberimu pusaka, ketahuilah Ismaya atau Janggan Semara, kakakmu, yakni Antaga, sebenarnya telah memulai tugasnya. Dia telah mulai mengasuh golongan raksasa. Satu hal lain yang harus kamu ketahui, kakakmu Antaga sekarang telah menggunakan nama Tokok, dan dia telah memiliki anak angkat yang diberi nama Mbilung Sarawita. Mbilung diciptakan dari nafsu Tokok sendiri. Apakah kamu tidak ingin melakukan hal yang sama, Ismaya? Tercenung Janggan Semara mendengar apa yang disampaikan ayahnya. Selama ini, dia memang merasa kesepian di Marcapada. Tidak ada teman berbagi cerita atau berkeluh kesah. Bopo, Kang Amurba Amisesa. Terus terang saja, selama ini saya memang merasa kesepian. Jika saya bisa memiliki anak angkat seperti Kakang Antaga atau Kakang Togok, saya tentu akan sangat senang sekali. Tapi, bagaimana caranya? Baiklah Ismaya, aku akan membantumu. Katakanlah saja bagian mana dari dirimu yang akan dijelmakan menjadi wujud nyata. Kalau boleh, saya ingin menjelmakan bayangan saya sendiri, Bopo. Tanpa ragu, Sang Hyang Podowenang akhirnya memenuhi keinginan Janggan Semara. Setelah mengikatkan pusaka batu permata di kepalanya, dia menciptakan sosok dari bayangan putranya itu. Oleh Janggan Semara diberi nama Bagong. Baiklah putraku Ismaya, Bopo rasa segalanya sudah selesai. Saat ini kamu telah memiliki teman bernama Bagong yang akan menemani tugasmu untuk momong para kesatria selama ada di Marcapada ini. Bopo tidak keberatan jika suatu saat nanti kamu ingin menambah teman lagi. Yang paling penting, mereka benar-benar setia mendampingimu karena riwayatmu akan sangat lama di jagat madya ini. Bagong, kamu sengaja kuciptakan dengan sifat kekanak-kanakan, ceplas-ceplos, ramah, dan selalu mengundang tawa. Sebab tugasmu memang bukan hanya untuk menghibur putraku Ismaya atau Janggan Semara semata, tapi juga banyak orang. Namun, karena sifat yang kuberikan kepadamu itu, aku tidak memberimu kesaktian apa-apa. Karena aku tidak ingin kesaktian itu malah kamu jadikan mainan seperti bocah. Meski demikian, kamu mampu berlari sangat cepat jika terjadi sesuatu yang mengancam jiwamu. Kecepatan lari itu akan menyulitkan siapapun juga kecuali lawanmu benar-benar sakti mandraguna. Bagong, meski kamu adalah teman pertama putraku Ismaya ini, jangan bersedih jika suatu saat putraku ini memiliki putra angkat lain dan lantas oleh karena kekanak-kanakanmu kamu ditempatkan di urutan paling bungsu. Tetaplah membawa kebahagiaan untuk semuanya. Setelah memberi wejangan pada Ismaya dan Bagong, Sang Hyang Podowenang
kemudian kembali ke tempat tinggalnya di Kayangan Alang-Alang Kumitir. Bagong dan Janggan Semara yang kini telah memiliki kuncung kemudian menuju kediaman Resi Manumanasa dan Satukem untuk bertemu keluarga yang ditinggalkan. Mereka sekaligus bersiap menjalankan tugas menjadi pamomong, mengasuh Bambang Parasara atau Palasara yang masih kecil. Tidak disangka, kemampuan Bagong dalam menghibur dengan cepat berhasil menyirnakan segala duka atas moksanya Resi Manumanasa dan Satukem. Oleh karena dimulainya tugas yang diemban di pertapan Sapta Arga, Janggan Semara kemudian menandai peristiwa tersebut dengan mengubah namanya menjadi Semar. Bagong sendiri kelak di kemudian hari mendapat jodoh seorang istri yang sangat cantik bernama Endang Palnawati, putri Prabu Palya Raja yang memimpin bangsa Gandarwa di wilayah Angker bernama Pucang Sewu. Dalam versi Jawa Timuran, Bagong dikisahkan memiliki putra bernama Besut. Konon, di era Belanda, di sejumlah wilayah Mataram yang dicengkram kuat oleh kolonial, wayang Bagong tidak boleh dilakonkan karena dapat digunakan dalang untuk menyindir berbagai isu-isu politik yang berkembang masa itu.